otak-atik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di vlog pribadi gue. Dan gue di sini masih di tempat yang sama di bursa otomotif Mall Mangga 2 Square. Dan mohon maaf ini keringetan karena memang gue ini lagi di basement. Dan hari ini selain gue nge-review Honda Brio yang tadi warna kuning itu, di dealer sebelumnya gue akan mereview Toyota Camry. Tapi yang di belakang gue ini tuh Toyota Camry yang model facelift ya, karena kalau yang model yang sebelum facelift itu ini bentuk grillnya ini bukan yang kayak gini, tapi tuh kayak chrome-nya tuh lebih banyak, dan juga ada beberapa tumpukannya cuma 1, 2, 3, ada 3 tumpuk jadi lebih tipis, dan juga bentuk lampunya juga berbeda dari ini. Kalau yang sebelum facelift, kalau gua nggak salah inget, nah ini modelnya kalau nggak salah ini lurus begini, bukan kayak ada motong ini kayak gini nih, motong kayak gini. Dan di sini seperti yang kalian lihat nih, ini ada DRL-nya, itu DRL. Dan bentuk lampunya nih kalau dilihat secara visual dari kamera sini kelihatannya bagus ya. Ya ini juga kelihatan bagus walaupun ada sedikit baret-baret. Mungkin ini mobil PR-nya cuma perlu ini aja nih, ini kaca mobilnya dipoles doang seperti itu. Dan untuk harga mobil ini dan paket kreditnya nanti akan gue sampaikan di akhir video. Jadi kalau misalkan kalian mau beli Camry ini, mau tanya-tanya harganya berapa, kreditnya berapa, terus DP-nya berapa, terus paket kreditnya apa aja, bisa tanyakan ke beliau, Pak Karno ini. Oke. Sekarang kita lanjut back lagi ke mobilnya teman-teman ya. Dimulai seperti biasa, dimulai dari eksterior dulu. Oke teman-teman, beginilah bentuk eksterior depan dari Toyota Camry facelift 2017. Yang seperti pada sebelumnya gue bilang, di sini bentuk depannya nih jadi lebih sangar ya bisa dibilang. Tapi selera tergantung masing-masing, karena ada beberapa orang yang lebih suka desain yang lama, ada yang suka desain yang baru, karena ya baik lagi tergantung selera. Dan beda dengan Toyota yang Camry Hybrid itu, nah kalau yang ini nggak ada aksen biru di belakangnya seperti itu. Dan bedanya lagi ada di sini. Nah kalau yang hybrid itu lampu senya di sini nongol ya, di sini nih nongol. Kalau yang biasa ada di sini seperti itu. Kalau untuk yang di bagian depan, ini bentuk kap mesinnya terdapat garis tegas mulai dari ujung kap mesin melingkar dari sini sampai ke ujung bagian sana lagi. Oke, untuk dari sektor mesin, oke kita buka kap mesinnya ya. Kap mesinnya ini sudah menggunakan sistem hidrolik, dan hidroliknya ini masih bagus, masih mau ngangkat sendiri. Oke, kita lihat bautnya seperti biasa, bautnya belum pernah tersentuh kunci, dan ininya masih ada coretan-coretan dari bahan pabrik. Mesinnya bersih, kering, nggak ada rembesan-rembesan ya, paling cuma kotor doang ini. Kalau misalkan mau dibawa ke Toyota, mau di coating atau di apalah sebutannya itu, ini bisa ya, tapi ini kondisinya oke. Dan untuk dari sektor mesinnya sendiri menggunakan mesin 2 ARFE berkapasitas 2500 cc, yang beda dari generasi sebelumnya itu 2400 cc dengan tenaga 181 PS dan torsi 230 Nm. Ya ini ya kondisi mesinnya bersih lah ya. Oke, kita tutup lagi. Dan ini dari sektor peredamnya ini masih bagus ya, masih bagus, masih oke. Terus dari sealernya juga masih sesuai usianya lah. Dan juga
Ini lubang-lubangnya masih ini ya, masih bulat ya. Dan juga biasanya ini kalau untuk Camry yang model ini biasanya ini banyak pada hilangnya kayak klip-klipannya itu, tapi ini kebetulan masih ada lah ya. Dan ini mobilnya yang pasti ini bebas tabrak, bebas banjir ya guys ya. Iya tuh masih ada. Oke, sekarang kita tutup lagi kap mesinnya. Oke, sekarang kita lihat dari samping. Nah, seperti Lexus ya. Ya, istilahnya tuh kalau Lexus kalau ini tuh kalau Lexus itu istilahnya tuh kalau kayak iPhone ya. Itu tuh ini ini Camry biasa, kalau Lexus itu tuh Camry Pro dan Camry Pro Max kalau untuk Lexus yang paling besar. Dan kebetulan ini yang gua review adalah yang tipe V, bukan yang tipe G, karena kalau yang tipe G ada perbedaannya, nanti bakal gua jelasin di bagian interior. Nah, dan bedanya sama yang sebelum facelift adalah bentuk lampunya. Nah, kalau bentuk lampunya Camry yang sebelum facelift itu di sini kalau nggak salah tuh ada kayak LED bulat kalau nggak salah. Terus bentuk lampunya juga lebih tegak gitu kayak merah. Terus kalau saya di sini ya oranye gitu, sini mundur. Nah, kalau ini diberi sedikit aksen merahnya buat membedakan Camry yang sebelum facelift dan yang sudah facelift. Seperti itu. Dan sebenarnya ini peletakan ini dua titik mafinya bukan di sini tapi agak ke bawah dikit kalau gua nggak salah. Dan nah, kalau yang hybrid juga di sini harusnya ada aksen biru tapi ini nggak ada. Nggak masalah. Dan juga ini logo Camry-nya harusnya bukan di sini tapi agak ke bawah dikit, lebih tepatnya di sini kalau gua nggak salah inget ya nih. Di sini tapi ya is okay, nggak masalah. Sekarang kita buka bagasinya. Oke, bagasi udah kebuka dan kebukanya masih smooth gitu ya. Ada apa aja di sini ya, bagasinya luas. Ini kalau misalkan ada yang pengen tiduran di sini terus ngantuk gitu ya, ini ya bisa lah tiduran di sini. Dan apakah di sini ada fitur yang buat ngelipat jok tengah? Sepertinya nggak ada karena gue belum pernah nemuin fitur itu di mobil ini. Sekarang kita lihat bagian ininya nih, ban serepnya. Aduh, jatuh. Yep. Sebentar. Oke. Toolkit masih lengkap ya guys ya. Ini ada buat muter apa nih? Gue juga lupa ini buat muter apa. Tapi ini toolkit, terus dongkrak juga masih lengkap. Ya, toolkit masih lengkap ya. Lengkap semua, termasuk ini yang buat derek kalau nggak salah deh. Juga kunci rodanya masih lengkap. Dan kita lihat ukurannya bannya. Nah, bannya ukurannya full size ya, jadi aman lah kalau buat dibawa perjalanan jauh. Kalau misalkan salah satu bannya itu ada yang kena paku karena kempes mungkin, dan ini bannya pernah turun ya, ya wajar lah di Jakarta kalau ban mobil nggak pernah turun sama sekali, itu berarti mobilnya cuma nganggur doang di rumah. Itu kurang lebihnya. Kita tutup lagi. Tutup lagi ya bagasinya guys ya. Oke. Nah, seperti ini bentuk sampingnya ya, masih bagus, masih mulus. Nah, cuma tadi sih gua beberapa ada nemuin minusnya sih, tapi minusnya nggak terlalu gimana kayak misalkan contoh tadi di ini deh guys ya. Ini gua nggak tahu nih kalian kelihatan apa nggak, tapi kalau dari kamera sih kelihatan ya. Ini sih cuma di sini doang. Cuma ini biasanya tuh ini wajar sih, karena biasanya ini mungkin ada yang pernah test drive terus habis itu nabrak gitu kan, terus habis itu akhirnya ya bukan nabrak sih maksudnya nyenggol mobilan atau nyenggol tembok mungkin ya, jadinya kayak gini lah hasilnya lah. Nggak apa-apa, ini bisa diperbaiki sama tukang cat mungkin ya. Terus juga biasanya tuh gue tuh nemu di sini tuh ada lesung atau ya biasanya bilangnya ya melewat dikit gitu. Cuma gue bilangnya lesung, tapi ini nggak ada, masih bersih, masih kinclong, masih cakep. Terus ini untuk wiper juga masih cakep lah ya. Oke, segitu dulu untuk bagian eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior.
Oke guys, sekarang gue udah di bagian interior dari Toyota Camry tipe V. Oke, ini interiornya masih cakep lah ya. Airbagnya kalau nggak salah itu ada 6 deh. Di sini satu, terus untuk penumpang satu, terus curtain, ini curtain kanan kiri, terus sama curtain bagian belakang, tepatnya ada di belakang situ. Sorry ya kagak kelihatan, soalnya emang kaca filmnya gelap. Dan kita nyalain dulu mesin mobilnya, cari dulu engine start stopnya. Ini deh nih, kita start. Langsung goyang ya. Tadi itu soalnya mengindikasikan kalau ini mobil nyala gitu loh. Sekarang kita nyalain mesinnya. Oke, ini dia mesinnya udah nyala guys ya. Dan kita dengarkan sebentar dulu suara mesinnya. Untuk suara mesinnya sendiri ini termasuknya masih kalem ya, karena memang kilometernya itu baru 56 ribuan ya, kurang itu ya, segitu kurang lebihnya. Dan di sini ada fitur apa aja di sini? Sebelumnya ini gue nyalain dulu ya, karena memang di sini basement, jadi ini gerah banget sumpah deh. Oke, kita nyalain dulu AC-nya, kita pencet ini. Nah, AC-nya udah nyala. Sebentar, sepertinya ada tombol yang belum dipencet ini. Cari dulu tombol AC. Ini AC udah nyala kok. Ini udah adem nih guys ya. AC-nya udah nyala. Oke. Nah, biasanya kalau mobil-mobil Camry mobil kayak gini, nah, sebenarnya ini fiturnya sama kayak ada di Brio kuning yang tadi, cuma bedanya kalau yang Brio kuning tadi dia ke atasnya sini dia nggak otomatis, cuma ke bawah aja, dan ini atas bawah sudah otomatis. Dan gimana cara gua ngetesnya ini fitur autonya ini masih berfungsi apa enggak, yaitu dengan cara ya gua naruh tangan di sini. Kemudian nanti kaca akan naik terus sampai menyentuh bagian sini. Jika memang kacanya turun lagi, berarti fitur autonya masih berfungsi. Oke, sekarang kita coba ya. Kita nyalain nih fitur ininya ya. Oke, kita tes. Oke, dan tangan gue selamat, berarti fitur sensor jepit, maaf tadi ngomong susah banget, sensor jepitnya masih berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita tutup dulu. Oke, di sini gue sedikit menjelaskan tentang perbedaan di antara Camry biasa dan Camry hybrid. Perbedaan pertama yang bagian luar tadi udah gue jelaskan, dan untuk bagian speedometernya, nah di sini nih. Kalau di Camry biasa ini jarum takometer ini berupa angka putaran mesin. Sedangkan kalau yang di hybrid itu ada mode charge, terus habis itu mode eco kalau nggak salah, terus yang di atasnya sini di mode power, seperti itu kan. Cuma kalau untuk maksudnya untuk bagian center clusternya ini sama aja kok, tenang aja, sama aja kurang lebih seperti itu. Nah, dan untuk bagian sampingnya, kalau nggak salah di Camry hybrid itu ada beberapa fitur di bagian ini yang ada, cuma gua lupa fiturnya apa aja. Yang penting ini sensor parkir ada, terus untuk stability control juga ada di sini. Nah, terus kalau di Camry hybrid itu untuk pengaturan setirnya, dia itu udah pakai elektronik, tepatnya di sebelah sini nih. Sebelah sini fitur itunya, fitur otomatis yang buat naik turun setirnya. Cuma kalau ini ada di bawah sini. Mana ya? Sebentar, ini deh nih. Nah, ini deh nih. Jadi kita turunin ke bawah aja kayak gini. Ya, seperti ini. Nah, nanti sama seperti Biro tadi, dia juga pengaturan setirnya kayak gini nih buat penguncinya lah ya. Nah, dan mobilnya sudah dilengkapi dengan fitur
tilt, naik turun, dan juga sudah teleskopik. Nah ya, seperti itu kurang lebihnya. Seperti itu, dan ini gua posisikan sesuai dengan tinggi badan gua 166 cm. Dan fitur apa aja yang ada di sini kita lihat. Tadi sebelah sini udah, dan oh ya, gue lupa fitur yang ada di MID-nya ya. Oke, fitur-fitur yang ada di MID, ini buat mengatur. Maaf, ini gue sedikit jelasin tentang fitur-fitur yang ada di sini. Fitur yang pertama, fitur ini 2 biji ini untuk ngangkat dan nutup telepon. Nah, untuk Camry yang sebelum facelift, kalau gua nggak salah ini cuma tombol angkat dan nutup telepon ini di sebelah sini, kanan kiri sini. Dan untuk ngatur MID seperti ini, nah dipindah ke sebelah sini seperti itu kalau saya tidak salah. Jadi kalau misalkan mau ngatur ini head unit di sini tuh masih manual, paling yang otomatis cuma buat tombol back sama naik turun volumenya. Dan ini untuk mengganti mode yang ada di head unitnya. Dan kita lihat bagian MID nya dulu. Untuk bagian MID ada fitur apa aja di sini. Yang pertama, dia punya fitur cruise control. Nah, sebenarnya kalau misalkan gua suatu saat punya mobil Camry kayak gini, nah fitur yang bakal pertama kali gua coba yaitu fitur cruise controlnya. Karena kenapa? Ada beberapa cruise control yang mengizinkan untuk si mobil ini berada di kecepatan tertentu, dan tombol cruise controlnya, nah ini deh nih tombol cruise controlnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, terus habis itu kita lihat ada apa lagi fitur di sini. Ada fitur ya, karena ini mobilnya sudah injeksi, jadinya semua serba ada sensor gitu, jadi tidak ada trouble soal sensor-sensor seperti itu, sensor-sensor aman. Dan di sini ada mode setting. Kita lihat mode settingnya ada apa aja di sini. Kita lihat ada mode bahasa, kita bisa mengganti bahasanya hanya Inggris, Spanyol, sama bahasa Prancis. Oke, jadi kita pakai bahasa Inggris aja ya. Kalau nggak salah sih di Camry yang sebelum facelift atau yang di Camry hybrid itu gue juga lupa. Di sini tuh ada bahasa Indonesia kalau gue nggak salah. Seperti itu, kita back aja. Terus ada unitsnya. Units itu di sini fungsinya untuk menentukan satuan konsumsi bahan bakar yang akan kita gunakan, bisa kilometer per liter, atau kalau yang mungkin matematikanya pinter bisa pakai satuan liter per 100 km seperti itu kurang lebihnya. Terus ada fitur apa lagi? Ada fitur eco-nya, bisa kita nyalain dan matiin. Balik lagi, terus ada info di sini. Ada jarak tempuh, pengaturannya ini mau setelah reset atau setelah di starter. Terus habis itu ada kecepatan rata-rata setelah mobil ini dinyalain. Cuma itu aja, karena yang untuk yang Camry hybrid itu fiturnya lebih banyak lagi. Ini ada fitur pop-up display-nya ini buat di nah ini bisa dinyalain dan bisa dimatiin kayak gitu. Tapi ini gue nyalain aja, disesuaikan dengan settingan awalnya. Terus di sini bisa diterangin dan bisa dikurangi kalau nggak salah deh. Cuma sebentar, ini coba dulu ya, main aja lah. Mungkin nanti aja kalau misalkan gue udah punya mobil Camry yang ini, gue bakal review secara proper seperti itu, biar kalian bisa tahu ada apa aja di sini. Terus di sini ada fitur kembali ke pengaturan pabrik, kita pencet no aja ya. Seperti itu kurang lebihnya fitur-fitur yang ada di sini.
seperti itu. Nah sekarang kita langsung ke bagian center tengahnya, bagian tengahnya, konsol tengah maksud saya, bagian dashboard tengah. Nah di sini ada jam digital yang bisa di setting melalui tombol di sini, tombol kecil ini deh nih. Ini buat mengatur jamnya untuk angka di depan, keadaan ini untuk mengatur yang menitannya seperti itu. Dan ini kisi AC-nya. Nah ini head unitnya, nanti bakal sedikit gua jelasin fiturnya ada apa aja. Dan ini untuk pengaturan AC-nya. Kita lihat pengaturan AC-nya ada apa aja di sini. Yang pertama untuk pengaturan AC-nya sendiri di sini ada untuk mengatur temperatur AC-nya di sini. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan AC dual zone. Jadi kalau misalkan fitur dual zone-nya mau diaktifin, tinggal pencet yang dual ini sampai lampunya menyala, baru fiturnya bisa dinyalakan seperti ini. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Gitu. Terus kalau mau biar suhunya barengan, sama misalkan gitu, sama seperti sebelah kanannya, kita bisa matiin dualnya seperti itu. Nah terus ini untuk defogger depan, defogger belakang. Terus ini fungsinya buat untuk mengatur arah, maksudnya sumber anginnya gitu loh. Kalau ini hanya bersumber dari kompresornya aja. Tapi kalau misalkan untuk sirkulasi udara, kalian bisa matiin ini. Jadi nanti ventilasinya untuk si Camry ini nanti di bagian depannya, kalau gua nggak salah itu bakal terbuka secara otomatis dengan cara mematikan fitur ini, dan udaranya bakal masuk. Dan bener kan, ini baru gue pencet bentaran aja, ini aroma di luar itu masuk ke dalam semua. Jadi ini gua nyalain lagi. Terus ini untuk fitur auto AC. Ini untuk matiin AC-nya kayak gini. Kalau menyala lagi, pencet yang logo kipas ini. Seperti itu. Ada berapa level di sini? Nah ini kan ada berapa sini? Nah ini 1 2 3 4 5 6 7. Ya ada 7 level kecepatan AC-nya, sama seperti di Honda Brio tadi. Dan memang ini yang level 1 aja udah dingin banget ya teman-teman ya. Sekarang kita balik ke bagian head unitnya. Head unitnya ada apa aja di sini? Apa nih? Trouble finding satellite, continue searching, ya saja dah. Oke, ini kita pencet agree. Nah ini dia teman-teman fitur-fiturnya. Nah kalau ini sebenarnya fitur buat peta, cuma karena ini ada di underground ya teman-teman, jadi ya sinyalnya nggak dapat. Kita lihat fiturnya ada apa aja di sini. Kita pencet apps. Nah ada fitur TAC Camry. Ini kurang tahu ini fitur TAC Camry gunanya buat apa, tapi katanya di sini bisa buat style musik, terus dan berbagai macam lainnya. Nah caranya harus download Toyota Audio Controller dari App Store atau Google Play. Jadi kalau App Store itu buat iPhone, terus kalau Google Play itu untuk Android. Jadi bisa di scan di sini. Kalau misalkan udah punya, tinggal pencet already download. Cuma karena gue belum pernah download, jadinya gue pencet kembali aja mungkin ya teman-teman ya. Oke seperti itu. Minta tombol kembali di sini ya tadi ya gue ya. Oke, seperti itu. Dia ada fitur browser juga. Jadi ini head unitnya ini bisa nyedot sinyal wifi kita ya. Ini dari sini nih, nyedot sinyal wifi kita. Terus habis itu ada fitur Toyota Move. Terus ada galeri, misalkan kalian mau naro kartu SD, terus habis itu mau lihat foto-foto, bisa lewat sini seperti itu. Cuma ini karena nggak ada kartu memori, jadinya ya nggak ada lah ya foto-fotonya seperti itu. Terus ada tutorial. Jadi kalau misalkan buku manual kalian hilang, terus habis itu kalian bingung cara mengoperasikannya, nah di fitur tutorial tadi ada berbagai macam. Itu ada fitur pengenalan, terus habis itu untuk nge-custom bagian home-nya, terus habis itu ada gesturnya seperti itu. Nah ini juga gestur gue kurang terlalu paham dan gue belum berani karena ini bukan mobil gue.
Terus ini function bar, terus ada untuk telepon. Nih no aja deh. Iya oke. Oke, seperti itu. Terus ada fitur remote control yang tadi gua jelasin. Jadi dia bisa mengecek semua semua keadaan mobil, mulai dari oli, terus habis itu mobil ada concep problem itu dari sini. Terus bisa fitur mirror case juga. Jadi kalian bisa fitur mirror case ini. Jadi tuh apa yang ada di HP kalian bisa nongol di sini juga. Kayak gitu. Terus ini ada fitur HDMI-nya juga, ada fitur HDMI, cuma ini gue penasaran ini bentuk kabel HDMI-nya kayak gimana, dan gue nggak berani buka karena ya baik lagi ini bukan mobil gue. Seperti itu kurang lebihnya, dan kita beralih ke bagian bawah. Ini ada ada tempat untuk naruh koin di sebelah sini teman-teman ya, naruh koin. Tapi ini halus loh, jadi kalau misalkan ada koin nggak bunyi kerincing gitu, nggak seperti Brio tadi cuma plastik doang. Ya wajar lah, beda kelas itulah ya, Camry sama Brio tuh beda jauh. Dan di sini ada asbak dan ada tempat buat slot ngecas. Terus habis itu di sini ada cup holder untuk 2 buah botol. Terus habis itu di sini lagi ada colokan 12 volt di sini, jadi ada 2 total di sini sama di sini tadi di soket lighter itu. Seperti itu. Terus ini ada fitur, gue kurang terlalu paham ini kabel buat apa. Nah, itu ada kabel colokan itu, terus ada colokan USB juga kalau kalian mungkin mau cas pakai USB. Seperti itu kurang lebihnya. Dan juga di sini ada center console box. Dan yang sebenarnya itu kalau gua nggak salah inget ya, kalau yang tipe V itu sudah ada wireless charging. Cuma ini kok wireless chargingnya nggak ada ya. Ini kemana nih wireless chargingnya ini? Mohon maaf ya, ini gua yang salah atau memang ininya nggak ada. Mohon maaf, karena memang seingat gue sih di sini harusnya ada fitur wireless charging seperti itu, karena di Camry Hybrid juga harusnya ada sih. Cuma apa mungkin karena ini Camry yang awal-awal facelift jadi belum ada, bagaimana nggak tahu. Dan bentuk kuncinya kayak gini. Nah, jadi nanti kita dapat kunci utama plus kunci serep. Cuma ini kuncinya ini kunci serepnya, dan ini kunci utamanya nih, dan kunci utamanya udah dikasih baju lah istilahnya gitu. Makanya jadinya ini logo Toyota agak ke bawah, dan ini jadi lebih bagus lah buat ngelindungin kuncinya dari kuku gitu kan, kalau mungkin kalian kukunya panjang. Dan kita lihat center tengahnya ada apa aja, dan di sini ada lengkap ya, ada buku waranti servis, terus habis itu buku pedomannya teman-teman, terus habis itu dan ya macam-macam lah ya, buku servis sama buku itunya masih lengkap semua. Jadi kalian gak perlu khawatir beli mobil ini. Dan juga ada for your information, ada beberapa Camry yang ya bukan jelek sih, tapi itu ada beberapa Camry yang ininya nih, yang tutup ininya tuh kalau buka kayak gini dia udah nggak soft opening, langsung gedubrak kayak gitu, kayak gini ya, perhatikan kayak gedubrak kayak gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi harus kalian wajib nyari yang ininya tuh set, nah yang masih soft opening kayak ini, karena kalau udah nggak soft opening sungguh sangat disayangkan sih. Seperti itu. Dan juga kita lihat di sini ini sun visornya, dan sudah ada lampunya ya untuk vanity mirrornya. Begitupun di sebelah kiri masih nyala juga, masih bagus seperti itu. Dan kalau untuk penumpang bagian belakang, kalau merasa legroomnya kurang, di sini bisa untuk ditegakin atau rebahin, terus bisa dimajuin mundurin tanpa perlu nyuruh supir kalian untuk geser.
Seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini sabuk pengamannya ada height adjuster, jadi bisa di atas ke bawahin seperti itulah kurang lebihnya. Gini. Terus ininya juga udah nih, udah soft opening juga sama soft closing kayak gini. Oh ya, BTW ini harus nyari yang soft closing juga, karena kalau yang udah enggak soft closing kayak gini ya seperti yang gue bilang ini sungguh sangat disayangkan. Dan untuk plafonnya ini menurut gue sih ini bersih ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Oh ya, sebelum ke bagian belakang ada yang lupa seperti biasa. Ini dan ini fitur lampunya ada apa aja di sini, ada auto. Ya, ada fitur otomatis, terus habis itu yang ini untuk nyala lampunya bisa auto, bisa cuma hanya lampu senja aja, atau sekalian sama lampu utamanya. Seperti itu. Nah, ini untuk matiin bagian mana, terus ini untuk nyalain fog lampnya gitu, fog lamp bagian bawahnya itu. Nah, kalau mau dim ke atas saja, kalau mau lampu jauh tekan ke bawah kayak gini. Nah, yang sebelah sini juga sama, ini ada untuk wiper bagian depan ini bisa otomatis kayak gini. Terus ya yang intermittent. Nah, dan ini buat off. Seperti itu. Ini kalau buat yang lebih cepat. Nah, ada, kita matiin aja. Nah, terus di sini ada fitur untuk ini buat ngelipet dan ngebuka spionnya. Yap, seperti itu kurang lebihnya. Dan ini bisa dibikin otomatis nggak sih? Kalau nggak salah sih kayaknya enggak deh. Oh iya, bisa kok, bisa. So, karena ini harus digeser ke tengah sini dulu, karena ini ke kiri, ke kiri, maksudnya ini untuk spion kiri dan ini untuk spion kanan. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah aja. Oke, biar bisa ini pas dikunci nutup kanan kiri otomatis seperti itu. Dan untuk geser atas bawahnya seperti biasa, bisa kanan kiri atas bawah seperti Brio tadi. Terus ini ada buat ini untuk kaca ya, kaca biasa. Seperti biasa kita tes dulu ya. Nah, ini gua yang di sebelah kiri dulu nih, kita coba apakah masih berfungsi. Yap, tidak mau kebuka, berarti masih berfungsi dengan baik ya teman-teman ya, dengan baik. Dan kita nonaktifkan lagi, kita lihat lagi ini. Yap, berfungsi dengan baik teman-teman ya. Oke, sekarang ini sama nih buat buka dan buat nutup. Nah, nih buka tutup seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke bagian belakangnya. Oke teman-teman, gue udah di bagian belakang dari Toyota Camry tahun 2017. Dan ini yang gue bilang, ini sebenarnya jok yang enak sih, dan jujur gue lebih suka bentuk jok yang kayak gini, yang bisa di atas ke bawahin ketimbang jok pocong. Cuma kalau untuk jok balap sih ya memang lebih enak yang bentuknya jok pocong kayak Brio tadi. Dan seperti yang tadi gue bilang kan, gue kan agak-agak hate ya sama bentuk headrest yang seperti Honda Brio tadi, dan ternyata di sini juga sama dong. Nah, cuma beda ini bentuknya enggak kayak Brio, cuma nih bentuknya apa nih, segitiga mungkin ya, bentuknya segitiga. Dan setelah gue cobain sandaran sih ya walaupun lebih nyaman ini, tapi tetap sama aja. Nah, kalau untuk yang tengah ini bentuknya fix seperti itu. Dan kita lihat di sini ada sandaran tangan, kita lihat ada apa aja di sini. Kita lihat ini kulitnya udah lumayan kusut ya. Dan ini ada ruangan rahasia sebenarnya buat ngambil sesuatu kalau misalkan kalian mudik nih. So, habis itu untuk yang makanan bisa ditaruh saja kan, misalkan mau kalian aus atau mau ambil makanan atau minum, bisa dari sini tinggal ambil slup. Nah, baru ambil seperti itu. Tutup lagi. Nah, dan ini ada cup holder 2, dan di pintu juga ada 2. Jadi total cup holdernya itu ada 1 2 3 4 5
67 ada total 8 cup holder. Jadi ya cukup lah ya buat satu keluarga pulang kampung mudik berlima gitu lah ya. Dan ini untuk bagian AC belakangnya itu cuma nggak ada pengaturan ini, pengaturan suhunya di sini, karena kalau untuk yang Camry Hybrid kita bisa ngatur suhu yang belakang. Jadi kalau untuk yang Camry Hybrid itu udah 3 zone atau triple zone, jadi bisa ngatur suhu AC-nya itu dari bagian tengah sini. Itu nggak cuma kopongan kayak gini aja, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, terdapat 2 kantong jok di sini buat menyimpan sesuatu. Dan untuk posisi berkendara ini joknya cukup enak ya, ini cukup enak, cukup menopang kaki dengan baik. Terus habis itu lantainya juga lumayan rendah gitu. Terus ini juga tertopang dengan baik, dan ini overall posisi duduknya enak sih ya. Wajar lah, mobil yang setara BMW seri 5 masa nggak enak gitu kan. Oke, seperti itu mungkin review dari bagian belakang. Sekarang kita balik ke depan lagi untuk ngerasain gimana sensasi berkendaranya. Cups, let's go. Oke teman-teman, gua sekarang udah berada di dalam interiornya, di bagian depan, lebih tepatnya bagian sopir. Dan ini jok udah gua setel sesuai dengan tinggi badan gua 160 cm. Sekarang kita coba transmisinya dulu seperti biasa, dari P ke R, smooth lah ya. Dan dia ada kamera mode tapi nggak ada garis guide-nya gitu. Kita coba dari R ke N, smooth. Dari N ke D ya smooth juga, karena kalau misalkan transmisinya udah mulai bermasa, dia getaran mesinnya tuh agak berlebih. Dan ini termasuknya oke, getaran mesinnya. Dan untuk mode S juga dia smooth juga. Dan ngomong-ngomong, Camry ini juga transmisi ada pakai CVT ya teman-teman ya. Jadi CVT kalau transmisinya nggak lembut itu agak gimana gitu ya. Jadi tuh kalau untuk servisnya itu lumayan, kalau lumayan mahal lagi, emang mahal banget seperti itu. Oke, sekarang kita mundur dulu ya teman-teman ya, untuk mencoba rasa berkendara dari Toyota Camry ini. Dan seperti biasa gue muternya cuma di sekitaran sini aja ya, karena ya yang tadi gue bilang lalu lintas macet dan takutnya kesorean, waktunya nggak sempet seperti itu. Jadi lebih baik gue muter di sini aja. Oke, kita mundur dulu pelan-pelan. Dari kamera sih masih jauh ya. Oke, kita mundur pelan-pelan. Oke, kalau kalian dengar suara kayak tut itu memang kayak gitu ya. Kalau untuk mobil-mobil sekarang mungkin ya, walaupun nggak semua mobil sekarang memang kayak gitu sih, tapi beberapa mobil emang kayak begitu. Oke, ini sekarang bagian kamera gue rubah jadi kamera belakang, jadi kalian bisa ngeliat ke depan untuk ngerasain bagaimana rasa bantingan dari Toyota Camry ini teman-teman ya. Dari apa yang gue lihat di sini sih, ada Camry Hybrid sebelah kanan teman-teman, cuma yang tahun 2019 kayaknya deh. Nanti gue coba mampir ke situ, mudah-mudahan bisa gue test drive. Kalau misalkan bisa, nanti bakal gue test drive. Dan nanti bakal ada 3 video yang gue upload untuk pertama kalinya gue bikin video ini ya, karena gue anak baru. Jadi mohon maaf ya teman-temannya, jangan dibully ya kalau ada kesalahan gitu ya. Yang juga manusia tempatnya salah dan dosa. Asik dah, siap. Gitu kurang lebihnya. Dan ya lumayan ramai di sini orang-orang yang pada mungkin habis pulang mudik terus baru dapat duit, terus ya pengen beli mobil kali ya teman-teman ya. Cuma kalau gue mah nanti aja lah,
Soalnya jujur antara mobil sama motor enakan motor. Ya, serius enakan motor. Kenapa? Karena motor bisa sat set. Ya, sat gitu lampunya. Sekarang kita coba ya fitur otomatis dari lampunya ini. Nah, ini deh nih. Ini fitur otomatisnya udah nyala. Dan ini menurut gue sih lampunya bentar, coba lampu utamanya. Lampu utamanya nggak kelihatan ya, apa karena ada sinar tambahan kali ya? Oh iya, karena ada sinar juga di atasnya, jadi kurang terang. Sebenarnya ini terang kok Camry kok. Tapi kalau misalkan kalian mau modifikasi dari projinya atau dari bohlamnya juga bisa ya, tergantung dari budget kalian. Jadi tapi kalau menurut gue pribadi sini Camry udah lebih dari cukup lah. Especially Camry yang lagi gua test drive sekarang ya. Dan jujur dulu Camry yang gua test drive sekarang tuh pas barunya tuh gua nggak sempet ngeliat karena di 2017 itu gua lagi mempersiapkan lagi sidang skripsi teman-teman. Jadi nggak sempat ngeliat mobil ini pada saat baru, jadinya ya terpaksa karena baru ketemunya sekarang, jadinya ya nggak apa-apa lah. Dan juga gue penasaran kan kalau di channel lain kan yang nyobain yang mobil kan pas dari barunya ya, dan kalau kita cobain setelah nih mobil kondisinya jadi second hand seperti itu kurang lebih. Jadi setelah dipakai beberapa lama oleh pemilik sebelumnya, kemudian pemilik sebelumnya menjual, kita cobain gimana rasanya, apakah rasanya masih seenak baru atau perlu ada servis mampir ke bengkel seperti itu. Tapi dari yang gua rasain sih, mulai dari suspensi dan lain-lain ini cukup oke lah, cukup oke ya, mendekati oke banget lah. Soalnya ya memang Camry ya keadaannya begini, dan kalian kalau misalkan mau ganti shock breaker itu gue sih kurang terlalu update ya harga shock breakernya berapa, tapi yang pasti untuk mobil premium kayak gini pasti mahal lah, nggak mungkin setara sama Avanza Xenia gitu kan ya teman-teman ya, pasti ini harganya mahal. Dan yang gue amaze-nya tuh ya ini suspensi itu masih empuk dari pemilik sebelumnya loh, soalnya loh itu yang gue bener-bener amaze banget sih. Entah ini mobil nggak pernah jalan atau bagaimana, gue juga kurang terlalu paham. Ini kayaknya DPM sebelumnya jarang jalan ya Pak ya? Jarang jalan. Saya pemakaian dari direktur kan maksudnya. Oh, jadi ini mobil atas nama PT ya? Nama PT. Oh, ini teman-teman. Jadi ternyata nih mobil itu atas nama PT. Jadi ini mobil direksi ya, bisa dibilang mobil pentaris direksi. Jadinya ya kalau misalkan jarang jalan ya wajar seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kondisi setirnya sih tadi oke lah ya untuk sekelas mobil pentaris ya, seperti itu ya. Pokoknya lo kalau beli ini mobil di dealer M8 tadi apa ya, maaf ya, iya di dealer M8 ya, lo nggak akan kecewa lah, gue berani jamin, karena ya ini mobilnya lagi gue setir kayak gitu. Jadi ya insya Allah puas dan gak kecewa. Tapi kalau memang lo masih kurang yakin sama omongan gue dan pengen bawa teknisi ataupun jasa-jasa inspeksi, diperbolehkan kalau dari pihak M8. Biar apa? Biar lu semua tuh yakin kalau memang mobil ini tuh kualitasnya bener-bener bagus, bener-bener ajib, top chair lah istilahnya kayak gitu kurang lebihnya. Dan untuk mesin 2500 cc nya dari beberapa sumber yang gua baca dan dari beberapa owner Toyota Camry, terutama untuk Camry yang generasi ini ya, generasi yang XV50 untuk kode bodi yang ini kalau gua nggak salah, itu untuk mesin 2500 cc nya itu lebih hemat dibandingkan mesin Camry yang 2400 cc. Kenapa? Karena menurut beberapa owner Toyota Camry yang mesin 2400 cc itu hanya mampu meraih konsumsi bahan bakar untuk dalam kota 8,8 km per liter. Itu sesuai MID ya. Dan kebetulan tuh sebelah kiri ada mobil
kecil yang lucu namanya Smart Fortwo, dan itu sih mobil emang cocok sih buat cewek sebenarnya gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau ngontrak gitu terus pengen pakai mobil Smart Fortwo tadi tuh bisa. Oke, balik lagi ke Toyota Camry. Untuk konsumsi dalam kotanya untuk yang lama kalau nggak salah sekitar 8,8 km per liter. Dan untuk Camry yang lagi gua test drive sekarang, menurut beberapa owner, beberapa klaim owner, mobil ini untuk rute dalam kotanya itu 9,5 km per liter. Dan kemarin sih paling irit ada tuh temen gue, dia bilang katanya bisa mencapai 10 km per liter. Dan untuk Toyota Camry itu termasuknya ya nggak bisa dibilang irit tapi nggak bisa dibilang boros juga, karena ya average lah bisa dibilang kalau untuk 9 sampai 10 km per liter itu. Seperti itu kurang lebih. Dan juga mesin 2500 cc ini bisa dibilang lebih satset lah ya dibandingnya 2400 cc. Itu ya namanya juga mesin baru gitu ya teman-teman ya, jadi mesin baru kalau nggak lebih bagus ya itu keterlaluan sih. Itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjut terus. Ada E-Class nih seperti itu. Oke, jalan terus. Main sempit ya di sini ya bun ya. Apa karena memang mobilnya panjang banget ya, seperti itu kurang lebihnya. Dan ditambah lagi mobil ini udah dilengkapi dengan cruise control, jadi kalian kalau di jalan tol itu nggak perlu injek pedal gas. Nih mobil udah jalan sendiri, tinggal kalian fokus nyetir aja, menyesuaikan garis, dan kaki kalian bisa lebih santai lah untuk yang injek pedal gasnya itu. Oke, kita coba turun. Oke, turunannya lumayan curam. Aduh, sebenarnya sih ini Camry yang ini tuh bempernya nggak terlalu gondrong, cuma nggak tahu kenapa tuh berasa kayak bawa mobil yang ceper banget, yang kalau misalkan bempernya kena itu langsung gasrut kayak gitu. Aduh, itu ngilu sih ya. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekarang kita langsung ke konklusinya aja ya, kesimpulan dari gimana gua test drive mobil ini. Jujur mobil ini enak, mobil ini masih nyaman, dan mobil ini layak untuk dibeli. Dan mungkin kalau minus-minus yang sesuai tadi yang gua kasih lihat ya teman-teman, yaitu gampang lah, itu tinggal kalian buka tukang poles aja itu langsung rapi lagi. Seperti itu kurang lebihnya. Dan dengan harga berapa tadi Pak? Netnya 305 aja. Dengan harga net 305 juta rupiah ini. Yang depan ya. Dengan harga net 305 juta rupiah ini termasuknya udah worth it banget sih. Karena Camry lain yang kualitasnya belum tentu sebagus ini tuh harganya bisa 320 juta. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah pernah ngecek di beberapa situs jual beli mobil secara online. Seperti itu. Oke, sekarang kita parkir aja teman-teman ya. Teman, itu hasil review dan test drive gue tadi terhadap Toyota Camry tipe V ini, tipe V 2500 cc. Dan untuk paket kreditnya kita tanyakan ke Pak Karno-nya langsung. Pak Karno, ini untuk paket kreditnya itu ada yang berapa tahun aja, terus untuk DP-nya berapa aja, seperti itu Pak? Ya udah biar aku kasih tahu ya. Tapi bohong. DP-nya sekitar 60-an. Ya, DP sekitar 60 jutaan. Ya. Itu untuk berapa tahun itu Pak? Yang DP 60 untuk 4 tahun sama 5 tahun. Iya, untuk DP 60 juta
Untuk 4 tahun cicilannya 8.200.000 rupiah, dan untuk 5 tahun angsurannya 7 juta rupiah. Itu kurang lebihnya. Nanti untuk untuk kontaknya Pak Karno bisa nanti gua cantumin di bawah. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli ataupun ada yang mau tanya-tanya soal mobil Camry yang tadi gua review atau mobil lain, itu bisa tanya langsung ke beliau. Seperti itu kurang lebihnya, atau datang langsung ke dealernya M8 Digikar. Iya, M8 Digikar di lantai Lot LG. di lantai LG lot berapa ini, mohon maaf. Ya di lot M8. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian review dari gua tentang Toyota Camry ini. Tunggu lagi video-video gua selanjutnya, dan goodbye.